Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam jami'a ikhwani min al-anbiya wal mursalin wa sahabati wa tabi'in wa tabi'in tabi'in وجميع الأولياء والشهداء والصالحين وجميع مشايخنا في الدين ولسان أبو سيد محمد بن علي الملك الحسن أبو سيد أحمد بن سيد محمد الملك الحسني ولسان إلى الإمامين الجليلين الإمام جلال الدين المحلي وجلال الدين السيوطي أمدنا الله بمددهم وفاض علينا من بركاتهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kajian kita Tafsir Al-Jalalain sampai di surat Ali Imran juz 3. Ayatnya Zuyina linnas Zuyina linnas kemarin belum selesai. Itu belum selesai kan? Ali Imran ayat 4. Ayat 14 16. Oh, berarti sudah selesai. Wallahu basyirun bil ibad. Alladzina yaquluna rabbana innana amanna. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung dari 15 dulu. Biar sambung. Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum lilladzina ittaqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtiha al-anhar خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. Katakan wahai Muhammad, qul ya Muhammad liqaumik, katakan kepada kaummu, au nabbiukum bi khairin min dzalikum. Apakah aku akan beritahu kalian dengan sesuatu yang lebih baik daripada itu semua? Tadi yang di atas tuh hubus syahwat, minan nisa, perempuan, anak-anak, gedung-gedung, kemudian emas, perak, kuda, tunggangan dan lain-lain. Ya, hewan ternak, kebun, itu semuanya perhiasan dunia. Ada yang lebih bagus dari itu. Bi khairin min dzalikum. Lilladzina taqwa 'inda rabbihim jannat, bagi orang-orang yang bertakwa atau menjauhi syirik
Dari sisi itu hanya akan diberi kebun-kebun. Tajri min tahtihal anhar, jannat itu artinya kebun-kebun. Jadi bisa diartikan juga dengan surga. Surga. Kenapa kok begitu? Karena surga itu isinya kebun-kebun, bukan gedung-gedung, tapi kebun. Di surga itu nampak asri, hijau. Jangan surga ini banyak macam perumahan. Macam perumahan. Tak main lah. Ini kan dunia saja. Kalau perumahan itu nanti dia banyak gotnya, bau busuk. Surga tak ada seperti itu. Surga itu kebun-kebun. Tajri min tahtihal anhar, yang di bawah kebun-kebun tersebut mengalir sungai-sungai. Indah. Terbayang indah. Ya, karena surga itu luas. Kalau kita ni di tempat kita ni dah sempit, nak bangun rumah pun pakai kapling, tak bisa lebih. Tiba kadang tiba 3 kali 6, 6 kali 6, antah 3 6, tak tahu. Sempit dunia ni dah. Kita nanti akan pindah semuanya ke akhirat sana. Kalau yang amalnya bagus akan pindah di tempat yang sangat lapang, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Isinya kebun-kebun. Tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha, yang mereka itu akan kekal di dalam surga tersebut, tak akan pernah keluar lagi, tak akan pernah mati lagi. Tak ada matinya. Tidak ada matinya. Kok bisa orang tak mati? Macam tak masuk akal. Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan satu contoh kejadian di dunia ini. Ada anak-anak muda tidur di dalam gua ya, selama 309 tahun, yaitu Ashabul Kahfi. Macam mana orang bisa 309 tahun ini kulitnya ini tak tambah tua? Mana tambah tua dia? Kulitnya tak tambah tua. Istilahnya tidak ada perubahan selama 300, padahal itu sudah berapa generasi di luar gua saat bergantian. Sudah kakeknya punya anak-anak dan berapa keturunan. Dia di dalam gua tersebut, anak-anak muda ini kulitnya tidak berubah sama sekali. Itu menunjukkan Allah memberikan satu contoh bahwa nanti itu akhirat pun seperti itu sudah mungkin dan sudah dipraktekkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Jangan bilang macam mana kalau gitu umur 200 tahun tentu tua. Ashabul Kahfi 309 tahun tak tambah tua dia mereka. Dan itu betul-betul terjadi di dunia ini, disebutkan di dalam Al-Qur'an. Kita tak pakai repot. Itu macam mana Allah Subhanahu wa taala ketika Allah berkehendak orang ini bisa tidak tamat macam mana. Mau tak nak tambah tua gini terus. Kayak macam tak mungkin ya, macam tak mungkin. Tapi kalau Allah berkehendak 309 tahun pun tidak akan berubah kulitnya, semuanya tidak berubah pada. Bajunya pun tak reput. Coba kalau bajunya ikut reput, bangun, mana baju aku 309 tahun, tapi tetap. Jadi makhluk-makhluk aneh ini bajunya baju tahun berapa, belanja duit, ini duit tak laku lagi. Apa yang tak laku udah 309 tahun yang lalu. Itu membuktikan bahwa nanti di akhirat khalidina fiha, orang-orang kekal di dalamnya itu memang tidak tambah tua. Umur kita nanti semuanya akan kembali kepada umur 30-an tahun. Yang dah tua-tua meninggal tak usah bingung. Nanti balik muda lagi bang jalan. Balik muda lagi. Salah. Umurnya segitu dan tidak akan tambah tua. Senang-senangnya hidup kan umur 30-an tahun. Betul tak atuk-atuk? Pada senang-senangnya hidup tuh orang umur kisaran 30 tahun. Kalau udah umur 60, gini sakit. Susah semua. Kalau udah 30-an tahun ini memang lagi jos-josnya. Itulah Allah berkehendak nanti di surga itu tidak ada hari tua, tidak ada datar terus khalidina fiha, kekal di dalamnya, tidak ada matinya, tidak ada tuanya. Kalau dipikir macam memang berat, tapi Allah sudah kasih contoh di dunia ini. Sudah kasih contoh.
Itu semua Allah punya kuasa. Akal kita tidak akan bisa untuk menampungnya. Khalidina biha wa azwajum mutahharatun. Dia juga kekal di dalam surga tersebut, dan juga istri-istri yang disucikan, mutahharah. Yaitu mutahharah itu disucikan dari haid. Nanti di akhirat di surga itu tidak ada haid lagi, itu tidak ada, Bu. Tidak ada. Pokoknya seluruh yang kotor-kotor di akhirat di surga tak ada. Mulai dari got sampai haid tidak ada. Apalagi bidadari, tak ada bidadari haid. Mana ada bidadari haid, Pak? Alamak, bidadari lagi datang bulan. Kacau. Bidadari datang bulan. Tak ada bidadari datang bulan. Penghuni surga. Penghuni surga. Pokoknya surga itu isinya bersih. Apa tak? Di dunia yang kotor macam gini aja tak nak mati. Nantilah. Pokoknya jangan mati. Padahal dah kotor kemana-mana, sampah kemana-mana ini. Tapi betah aja hidup di dunia ini. Apalagi di surga nanti. Apa tak bosan hidup, tak ada mati di sini? Bosan apa pula? Itu di dunia yang macam gini aja tak bosan-bosan. Tak bosan-bosan, kok urusan mati biar orang lain dululah. Yaquluna rabbana. Ini sambungannya nih. Wa azwajum mutahharatun wa ridwanum minallah. Dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala di surga itu, diridai, tentu diridai Allah Subhanahu wa taala. Wallahu basirum bil ibad. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui terhadap hamba-hambanya. Fayajzi kullan minhum bi amalihi. Alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adzaban nar. Yaitu mereka adalah orang-orang yang berdoa, Rabbana innana amanna, wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami beriman, sadaqna bika wa bi rasuli, kami beriman, kami membenarkan Engkau dan Rasulmu, percaya iman dengan Engkau dan Rasulmu ya Allah. Faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Ampunilah dosa-dosa kami dan jagalah kami dari siksa neraka. Ini doa-doanya orang yang akan selamat. Sebab siapa yang nanti akan menjadi penghuni surga, yaitu orang-orang yang berdoa, Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Kita rutinkanlah doa ini. Ini doa penghuni surga. Kata Allah, siapa penghuni surga itu? Alladzina yaquluna rabbana amanna. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Itu adalah para penghuni surga. Kita di dunia ini kita baca ini, insyaallah kita rutinkan baca ini, karena ini adalah berita dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang masuk di surga tadi, yang mendapat keridhaan dari Allah, istri yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dapat kebun-kebun yang indah, dihiasi oleh sungai-sungai. Mereka yaitu orang-orang yang berdoa kepada Allah, yaitu Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Sama-sama, Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Rabbana innana amanna
faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Insyaallah kita amalkan ini. Ya, ini luar biasa doanya. Soalnya enggak meleset, Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengingkari janjinya. Disebutkan di dalam Al-Qur'an. Ya, tadi kan sudah disebutkan di sini. Katakanlah wahai Muhammad, maukah aku beritahu kepada kalian sesuatu yang lebih baik dari itu semua, dari kemegahan duniawi. Ya. Bagi orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan mereka, kebun-kebun yang mengalir di bawahnya, sungai-sungai yang kekal di dalamnya, di surga, di dalam surga. Wa azwajun mutahharatun, dan istri yang disucikan, istri-istri yang disucikan. Wa ridwanun minallah, dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu basyirum bil ibad. Sungguhnya Allah mengetahui para hamba-hamba. Siapa mereka? Siapa mereka? Alladzina yaqulun, yaitu mereka orang-orang yang berkata, mereka yang berdoa. Doanya bagaimana ketika di dunia ini? Tentunya doanya Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Nah, itu habis surat baca. Bismillah. As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil-ashar. Terus apa lagi sifat mereka para penghuni surga nanti? Yaitu as-sabirina was-sadiqin. As-sabirina was-sadiqin. As-sabirin ala ta'ati wa 'anil ma'siyati, yaitu orang-orang yang bersabar untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar nak taat tu. Jangan tak sabar, ya Allah, orang lain yang seenak-enak tidur, kita orang Islam suruh bangun, suruh sholat. Aduh. Orang lain masa ini nak kerja, kita orang Islam tengah-tengah nak kerja, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita suruh sholat. Adzan asar nak rehat, nak tidur, baru nak tertidur, baru nak istirahat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah, beratnya sabar. Ini namanya sabar di dalam taat. Maghrib, isya, terus itu baru puasa, baru apa masalah sholat. Puasa juga harus sabar. Ya? Puasa, zakat, duit aku kena potong pula. Nah, sabar. Ini kewajiban, bukan duit kita. Zakat itu, orang yang kewajiban zakat itu hakikatnya bukan dia mengeluarkan uangnya, tetapi dia memberikan bagian orang itu yang ada nempel di hartanya, itu hak mereka diberikan kepada yang membutuhkan. Jadi wa fi amwalihim haqqum ma'lum, di dalam harta-harta mereka orang-orang yang kaya tadi itu ada hak yang sudah diketahui. Maksudnya itu bukan hak mereka, itu memang haknya fakir miskin. Itu bukan. Kalau mereka tidak mengeluarkan, makanya itu akan menjadi api di akhirat nanti. Makan hartanya orang miskin, jadinya tidak bayar zakat. As-sabirina, yaitu orang-orang yang sabar ketika taat kepada Allah Subhanahu wa taala, harus sabar. Memang jadi orang Islam memang ekstra sabar lah. Luar biasa. Nak bisnis, kerja, ini tak boleh, ini haram. Ini tak boleh, ini subhan. Gitu. Lah macam mana aku nak kaya? Nah, sabar dulu, jangan asal kaya jembat. Sabar. Orang Islam tu memang harus sabar. Tak bisa. Kalau kita nak main hantam kromo saja, kita bisa lah jadi orang super kaya tu. Tak tahu halal, tak tahu haram. Ayo. Kita nak ini jangan, ini tak boleh, ini haram, ini tak boleh, ini tak boleh, ini sebab tak boleh. Ya sudahlah, sabar ajalah jadi orang Islam. Hidup di dunia ini sementara. Yang nak kaya selangit pun tak bisa nebus malaikat untuk ketika dia tidak taat, bisa ditebus, disogok biar tak masuk neraka, tak bisa juga. Sama saja. Jadi miskin sementara, kaya sementara, semuanya sementara. Korun kayak apa kayanya, hari ini apa yang tinggal dikenang? Tak ada. Bahkan nama jeleknya aja. Orang yang super kaya tapi tak taat, justru nanti kalau dah mati jeleknya yang nampak. Orang yang pakainya sangat tinggi tapi dia tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika dia mati jadi kenangan buruk, cerita buruk. Yang dia itu seperti Fir'aun, Namrud dan lain-lain.
As-sabirin was-sadiqin. Jadi juga kita tadi sabar juga di dalam menahan dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, enak betul kalau masalah maksiat ni. Enak tengok orang sana. Senang betul. Orang tak ada halal haram lagi, hentam semua. Mana bini orang, mana siapa, tak ada cerita. Pasang-pasangan terserah. Bebas, free sex. Pikir-pikir enak juga macam gitu kayaknya kan. Sabar, kita orang Islam tak boleh tahan kayak kita boleh itu zina. Jangan dilakukan, sabar, tahan sedikit. Semua orang punya nafsu, ada rasa senang, ada rasa suka seperti itu. Tapi kita dibatasi oleh syariat. Kita dibatasi harus hidup menjadi orang yang sabar agar kita tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Macam-macam judi enak, ketawa hahaha main apa segala macam. Mabuk, gaya senang. Enak, riba apa segala macam, korupsi enak. Apa tak enak, duit tinggal ngambil aja. Enak. Jadi itu semua kita harus tahan, harus sabar. Jadi karena kita hidup di dunia ini sementara saja. Wasadiqin fil iman. Kemudian orang-orang yang juga yang betul-betul sungguh-sungguh di dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Imannya betul-betul beriman, ya. Jangan tipu-tipu. Nah, ini kata nampak katanya di iman tapi tidak. Wal qanitin al-muti'in lillah, yaitu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Disuruh salat, suruh puasa. Jangan makan haram, jangan mencuri, jangan berzina. Pokoknya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Imtithalul awamir wa ijtinabun nawahi, melakukan yang diperintahkan dan menjauhi yang dilarang. Itu taat muti'in. Kemudian sifatnya lagi apa? Qanitin wal munfiqina. Wal munfiqina, yaitu dan mereka ini adalah orang-orang yang berinfak. Ahli surga itu tidak bakhil. Nah, itu intinya. Ahli surga itu tidak ada yang bakhil. Tidak ada. Tidak ada ahli surga itu bakhil. Bakhil itu tanda-tanda ahli neraka. Karena Rasulullah SAW bersabda, al-bakhilu ba'idun minallah. Orang bakhil itu jauh dari Allah. Wa ba'idun minan nas. Jauh dari manusia. Wa ba'idun minal jannah. Jauh dari surga. Wa qaribun minan nar. Dekat dengan neraka. Makanya di sini disifati. Wal munfiqin, yaitu orang-orang yang berinfak. Jadi ahli surga itu orang yang suka berinfak. Enggak ada. Kenapa dia kok tak bakhil ya? Karena mereka hatinya tidak mendahulukan dunia. Mereka tidak cinta terhadap dunia. Kenapa orang bakhil? Karena mereka hukum dunia, mereka cinta dunia. Itu sebabnya. Kalau orang tak cinta dunia, bawahnya nih, alah punya ambillah. Namanya orang biasa. Tapi kalau sayang ni bagus, jangan kan ya. Orang kenapa bakhil? Karena dia cinta terhadap dunia. Ketika cinta terhadap dunia itu tidak ada, infak senang aja. Lanjut. Macam mana Rasulullah SAW dapat rezeki banyak diinfakkan, dapat rezeki banyak diinfakkan. Mau kita tampung semua pun nanti kita mati pun ditinggal juga semuanya. Tak jadi apa-apa. Kata Rasulullah SAW, hartamu adalah apa yang kau infakkan, sedang apa yang kau tinggalkan untuk dirimu, itu apa yang kau tinggal mati, itu adalah harta ahli warismu. Harta ibu-ibu mana? Harta ibu-ibu itu harta yang ibu-ibu infak, itulah harta ibu-ibu. Harta bapak-bapak mana? Harta yang diinfakkan itulah harta kita. Sedangkan apa yang kau tinggal mati, itu semuanya adalah harta ahli warismu. Jadi tumpuk punya harta melimpah ruah. Tinggal mati cuma bawa kain kafan. Infaknya sikit. Nah sudah.
keluarganya, anaknya, segala macam tidak dididik dengan didikan yang untuk berhura-hura, hambur-hambur. Astagfirullahalazim. Semoga Allah menjaga keluarga kita semuanya dari hal-hal yang buruk seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Kadang-kadang harta itu menjerumuskan. Harta itu menjerumuskan. Jadi tidak mesti harta itu baik bagi seseorang, juga mesti. Tapi baik dia bagi orang yang tepat. Ketika harta itu berlimpah tapi tidak pada orang yang tepat, itu tidak akan menjerumuskannya. Jelas. Yang aslinya itu nikmat menjadi nikmah. Yang aslinya dia itu sebenarnya nikmat bagi dia, itu menjadi bala bagi dia. Harta itu. Dengan dia punya uang banyak, justru dia celaka, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dia tidak bisa menggunakan harta itu dengan semestinya. Infak. Ahli surga adalah orang yang ahli berinfak. Kita berusaha buang sifat bakhil. Buang ketika berat kita lawan, ketika berat kita lawan, ketika sayang keluarkan. Jangan kita turuti. Rasa sayang nak infak itu harus dilawan. Sayang ni 10.000 apa 20.000? 10.000 aja, 20.000 kasihkan. Harus gitu. Kalau tak gitu bakhil sampai mati. Bakhil sampai mati. Ini 2.000 apa 10.000? 2.000 aja lah. 2.000 apa 5.000? 2.000 aja lah. 50.000 apa 5.000 aja. Itu namanya syuhud muta', sifat kikir yang dituruti. Kata Rasulullah SAW, salasun muhlikat. 3 perkara yang akan membedakan ranking satunya syuhud muta', kikir yang dituruti. Ada rasa menyakiti diturutin terus, terus sampai mati itu bakhil lagi. Itu harus kita lawan, harus kita lawan. Kenapa juga begitu? Karena dermawan adalah sifatnya ahli surga. Bukan hanya sekedar sholat aja. Tak, sholat kalau bakhil jauh dari Allah, nggak bisa. Karena Rasulullah SAW tengok dermawannya seperti apa. Jadi ibadah itu tidak hanya sekedar ibadah yang rukuk sujud saja, tetapi secara sosial juga itu ibadah. Rasulullah sosialnya luar biasa. Kalau sholat tuh kita nak 1.000 rakaat, tetangga sebelah kita tak dapat pengaruh apa-apa. Tapi kalau kita berinfak, tetangga kanan kiri kita dapat kebaikan, maksudnya mendapat kemanfaatan. Kita sholat 1.000 rakaat di sini, tetangga sana sini macam tak dapat apa-apa mereka. Ini namanya ibadah muta'addi, ibadah yang bisa melebar, ya, bisa memberi kemanfaatan kepada orang lain. Makanya ini menjadi sifat para penghuni surga. Allahumma ja'alna minal munfiqin. Semoga Allah menjadikan kita semua termasuk orang-orang yang ahli infak, ahli sedekah. Amin ya rabbal alamin. Wal mustaghfirin bil ashar. Dan orang-orang yang memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu sahur, awakhiril lail. Bi ayyakul Allahumma ighfir lana. Dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah ampunilah kami ya Allah. Ampunilah kami ya Allah, ampunilah kami ya Allah. Bil ashar, di waktu sahur. Para penghuni surga contohnya sifatnya adalah mereka-mereka yang suka memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu sahur, yaitu di akhir malam, di akhir malam. Awakhiril lail khussat bidzikri li'annaha waqtul ghaflah waladzatun naum. Itu dikhususkan kenapa? Karena akhir lail itu adalah waktunya lalai, waktunya orang enak-enaknya tidur. Akhir lail. Kalau orang tak sungguh-sungguh memang astagfirullah, beratnya luar biasa. Luar biasa. Inilah ayat inilah yang menunjukkan macam mana sifat-sifat para penghuni surga. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Syahidallahu bayyana li khalqi bid dalail wal ayat. Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada hambanya
dengan petunjuk-petunjuk dan ayat-ayat. Annahu la ilaha illa huwa, bahwa sesungguhnya tidak ada yang berhak untuk disembah di dalam wujudnya dengan hak illa huwa, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa syahada dzalikal malaikatu bil iqrar, juga para malaikat mensaksikan juga seperti itu, mengikrarkan. Wa ulul ilmi, dan orang-orang yang mempunyai ilmu minal anbiya, dari para nabi, wal mukminin, dan orang-orang yang beriman. Ulul ilmi itu para nabi. Nabi itu pasti berilmu. Nabi itu mesti orang berilmu. Enggak ada nabi bodoh, itu tidak ada. Man yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian, dan mengangkat derajat yang banyak, berlipat-lipat orang-orang yang berilmu. Karena para nabi itu berilmu, sehingga warisannya yang diturunkan itu bukannya harta, tapi ilmu. Kepada sahabat menurunkan ilmu, sahabat menurunkan ke tabi'in ilmu, tabi'in terus sampai pada ulama. Ini namanya warisan Rasulullah SAW. Para anbiya tidak mewariskan dinar, tidak mewariskan dirham, tetapi mereka mewariskan ilmu. Ilmu itulah warisannya Nabi. Ya, apa yang nak kita dapat warisan Nabi sekarang? Ilmu. Ya, ini kita duduk ngaji begini, inilah warisannya para anbiya yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada mereka. Wa ulul ilmi qa'iman bil qisti bil i'tiqad wal lafaz. Dikerjakan dengan i'tiqad di dalam hati dan juga dengan melafazkan persaksian tersebut. Qa'iman bitadbiri masnu'atihi, qa'iman bil qisti, Allah Subhanahu wa taala mengatur semuanya apa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan bil qisti, dengan adil, pas. Enggak miring sana, miring sini, enggak. Semua Allah atur ini, ciptaan Allah semuanya pas. Tidak ada yang tidak pas. Tengok macam mana contoh perputaran matahari dan bulan. Tidak ada talinya, tidak ada tongkatnya, tidak ada tiangnya. Dia berjalan masing-masing. Tapi bisa dipastikan besok jam sekian matahari terbit, jam sekian pas tengah, maghrib jam sekian, besok mesti gitu, besok mesti gitu. Matahari begini pas. Padahal di situ tidak ada talinya, nggak ada relnya, itu semuanya pasti ada ya. Coba sekarang matahari sama bulan ini jalannya terserahnya sendiri. Tahu bulan dari sana, tahu dari sana, besok dari sana. Matahari kadang ini, kadang berhenti tengah-tengah ini. Macam mana? Itu semua pasti ada yang ngatur. Kenapa kok dia berputar gitu? Pas putarannya, lamanya, jauhnya, persis. Sekarang jauhnya maju mundur aja udah kacau. Atau kadang-kadang laju, kadang-kadang berhenti. Kadang-kadang kacau. Subuhnya lama betul. Berhenti matahari tak timbul-timbul subuh. Wih, lama betul. Tiba-tiba zuhur. Dah habis waktu zuhur. Mataharinya los. Nah ini macam tak ada yang ngatur nih. Tapi Allah macam-macam Allah ngatur. Bilqis, betul-betul Allah mengaturnya itu luar biasa. Tapi kita ini saking biasa, tak terasa kalau itu semuanya ada yang ngatur. Masih tidak dipastikan. Masih kan. Makanya besok nanti menunjukkan tanda-tanda kiamat itu Allah akan menerbitkan matahari dari arah barat. Itu baru tahu. Siapa yang nak bisa memaksakan atau suruh terbit dari arah timur lagi? Tak bisa. Kita kan cuma nengok aja. Manusia tidak bisa berbuat apa-apa. Semuanya Allah yang atur. Macam-macam lah, segala macam. Hewan-hewan dan lain sebagainya, ikan, binatang, tumbuhan, itu semuanya Allah yang atur. Semuanya Allah yang atur. Ya Allah, luar biasa. Itu ya tak terasa. Dianggap ini sudah biasa, alami. Alami macam mana? Kau ambil ikan tu, kau ambil air asin, Pak, air asin, ambil satu ember, tutup,
biarkan di 1 bulan. Kira-kira ada tak ikan gelama nanti di dalam tahu? Tak. Laut tuh itu pasti ada yang bikin ikan gelama, ikan sembilang tuh pasti ada yang bikin. Mana mungkin dia jadi sendiri, ya kan? Pasti. Coba kita berpikir demikian. Cuma gitu. Lombok. Sekarang kita tanya pokok lombok itu kita macam mana kita nanam lombok? Bilik bibitnya kan? Bilik bibit. Terus yang pertama pokok lombok ini dari mana bibitnya? Kan gitu. Pikir pasti ada yang bibit. Mana dulu pokok lomboknya dulu apa bibitnya dulu? Aku nak tanya tuh. Bang, pokok lomboknya dulu apa bibitnya dulu yang ada? Kan? Baru tahu sekarang. Itu Allah memang menciptakannya luar biasa. Luar biasa. Buah-buahan macam-macam, ada yang masam, ada yang manis, ada yang pedas. Luar biasa. Ada yang bentuknya hampir sama, yang satu rasanya asin, yang satu manis. Macam-macam Allah bikin. Itu semuanya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bil qist. La ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan selain Dia yang berhak disembah, yang berhak disembah dengan hak. Al-Azizu fi mulkih, yang maha agung di dalam kerajaannya. Al-Hakimu fi sun'ati, yang maha bijaksana di dalam perbuatannya. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.